Inilah pertama kalinya pejabat Malaysia bicara cukup lugas mengenai bahasa Indonesia, setelah bahasa negara Indonesia ini menjadi salah satu bahasa resmi UNESCO. Dia adalah Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Syed Hasrin. Ia memberikan komentar mengenai bahasa Indonesia seperti yang ditulis oleh kantor berita bernama pada 15 Januari tahun 2024. Kantor berita Malaysia tersebut menulis bahwa Duta Besar Malaysia itu berkata, rakyat Malaysia perlu paham bahwa bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sudah berbeda walaupun banyak persamaan. Bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Menurut Kementerian Pendidikan Indonesia, bahasa Melayu merupakan bahasa daerah di Indonesia, katanya. Syed Hasrin juga mengatakan, rakyat Malaysia perlu terima, sebagaimana rakyat Indonesia perlu paham bahwa masyarakat Jawa di Malaysia juga mau melestarikan barongan. Sebelumnya, dalam berita yang sama, Syed Hasrin memang mengatakan bahwa Malaysia berupaya melestarikan barongan di Johor dan Selangor. Di Jawa Timur atau tepatnya Ponorogo, barongan ini dikenal dengan nama reog. Dalam berita itu juga ditulis bahwa pada April tahun lalu, Kedutaan Malaysia telah mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah Malaysia sama sekali tidak ada rencana untuk mendaftarkan barongan ke UNESCO. Itulah berita mengenai bahasa Indonesia dan masalah kebudayaan Indonesia, Malaysia yang ditulis di bagian akhir dari artikel berjudul Duta Besar Usaha Pacu Kerjasama Lebih Luas dengan Indonesia. Nah, sekarang kami ingin menanggapi dua masalah itu, yakni barongan dan bahasa Indonesia. Kita mulai dulu dari barongan. Bagi kami, tidaklah masalah jika keturunan Jawa di Malaysia ingin melestarikan barongan atau reog itu. Tapi sebaiknya, orang Jawa di Malaysia juga harus bersikap untuk menghargai asal-usul kesenian itu. Kesenian reog tersebut berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Hal ini tetap harus dihargai. Tidaklah elok jika dinyatakan bahwa kesenian itu merupakan tradisi Malaysia, lalu didaftarkan ke UNESCO. Semakin tidak elok atau memalukan bila dinyatakan bahwa kesenian reog atau barongan adalah kesenian Melayu, hanya karena orang Jawa di Malaysia disebut Melayu. Itulah yang menjadi masalah. Janganlah reog atau barongan itu dianggap budaya Melayu. Hal itu akan merusak konsep kebudayaan Indonesia yang menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan, orang Jawa di luar wilayah Ponorogo pun tidak bisa menyatakan kesenian reog atau barongan itu milik mereka. Karena kesenian tersebut memang khas daerah Ponorogo. Itulah yang perlu dipahami kaum Melayu Malaysia yang bingung sekali mencari identitas dan sibuk memulung budaya dari Indonesia. Janganlah semua disebut Melayu. Budaya Jawa ya Jawa, budaya Sunda ya Sunda. Janganlah semua dianggap Melayu, lalu dianggap milik Malaysia. Prinsip seperti itu juga berlaku untuk kesenian dan budaya dari suku atau daerah-daerah lain di Indonesia. Keturunan suku-suku dari Indonesia yang berada di Malaysia sebaiknya tetap menghargai asal-usul budaya mereka. Dan jangan semuanya dianggap sebagai budaya Melayu, kecuali kalau memang berasal dari suku Melayu. Karena itulah kami menolak konsep alam Melayu dan serumpan-serumpun. Karena hal itu bisa membuat semua dianggap Melayu. Adapun mengenai bahasa Indonesia, semua orang juga tahu bahwa bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia amat berbeda. Bahasa Melayu di Indonesia memang berstatus sebagai bahasa daerah. Malaysia selama ini berusaha mengklaim atau memberikan label Melayu pada bahasa Indonesia agar bahasa Melayu Malaysia tampak hebat dan besar. Sikap main klaim seperti ini jelas sulit diterima dan telah menginjak-injak bahasa Indonesia yang amat dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Kami tahu bahwa kaum Melayu Malaysia sekarang sedang pening atau pusing tujuh keliling. Halusinasi mereka mengenai alam Melayu atau mahawangsa Melayu otomatis akan buyar ketika menyadari bahwa bahasa Melayu tidak sebesar yang mereka bayangkan. Yang amat besar, hebat,
dan mendunia itu adalah bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu. Alam Melayu tidak ada artinya apa-apa, karena ternyata yang dominan di alam dongeng atau alam Melayu itu adalah bahasa dan budaya Indonesia, dan bukannya bahasa dan budaya Melayu. Alam Melayu didongengkan, diseminarkan, dibikin simposium, dan dibangga-banggakan setiap hari tersebut, ternyata alam Indonesia. Kembali ke masalah perbedaan bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia, marilah kita amati judul berita tadi. Bagi orang Indonesia, judul berita ini jelas membingungkan. Dalam bahasa Indonesia, kata usaha harusnya diberi awalan ber, sehingga jadi berusaha. Duta Besar Malaysia berusaha pacu kerjasama dan seterusnya. Kalau kalimatnya begitu, barulah orang Indonesia mudah mengerti. Dan itulah yang membedakan bahasa Indonesia yang sudah rapi dengan bahasa Malaysia yang masih kacau balau. Jadi, pada dasarnya bahasa Melayu memang bahasa daerah yang belum baku. Untuk menjadi bahasa nasional, apalagi bahasa dunia, harus dilakukan rekayasa, pengembangan, dan pembakuan. Itulah yang dilakukan Indonesia selama puluhan tahun, sehingga menghasilkan bahasa Indonesia seperti sekarang. Pemerintah Malaysia bukannya tidak mengembangkan bahasa Melayu. Malaysia pun melakukan pengembangan dan pembakuan, tapi caranya tentu berbeda. Kami ingin menunjukkan adanya perbedaan dalam pengembangan bahasa Melayu Malaysia dengan bahasa Indonesia. Contohnya, di Malaysia ada perbedaan kata baru dan baharu, seperti dalam video berikut ini. Tahukah anda perbezaan antara baru dengan baharu? Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi. Sebenarnya saya ada satu kejutan untuk Cikgu. Ada kejutan? Apa tu? Boleh tak Cikgu datang ke Georgetown sekarang? Baik, saya akan datang sekarang. Selamat pagi, Tanesh. Selamat pagi, Cikgu. Kata ada kejutan. Apa kejutan tu, Tanesh? Saya beli kereta baru. Salah tu. Apa yang salahnya, Cikgu? Jujur kata kondisi kereta okey. Pinjaman pun lulus. Apa lagi, Cikgu? Kesalahan bukannya pada kereta. Kesalahannya terdapat dalam penggunaan perkataan baru. Perkataan baru dalam bahasa Inggerisnya disebut just. Manakala perkataan baharu disebut new. Perkataan baru digunakan untuk menerangkan masa atau waktu, manakala perkataan baharu digunakan untuk menerangkan sesuatu yang tidak buruk atau belum digunakan. Contoh penggunaan perkataan baru dalam ayat. Saya baru membeli kereta. Cikgu ulang. Saya baru membeli kereta. Contoh penggunaan kata baharu pula. Saya membeli kereta baharu. Cikgu ulang. Saya membeli kereta baharu. Adila, Tanesh, jangan lupa biasakan yang betul. Media sosial ialah medium terbaik untuk kita berkongsi idea dan peristiwa dengan orang lain di seluruh dunia. Namun begitu, kadang-kadang ada pengguna yang tidak menggunakan media sosial dengan berhemah. Situasi ini dipanggil hasud maya. Mujurlah platform media sosial mempunyai moderator yang boleh memadamkan mesej hasud maya. Fungsi ini dapat memastikan keharmonian dalam media sosial. Kita perlu kuat dan tenang serta tidak membiarkan perbuatan hasud maya mempengaruhi hidup kita.
Itulah contoh pembentukan atau pengembangan bahasa Melayu yang dilakukan Malaysia. Indonesia jelas memiliki cara yang berbeda. Karena itulah, sebetulnya hampir mustahil untuk menyamakan bahasa Melayu Malaysia dengan bahasa Indonesia. Apalagi, bahasa Indonesia telah digunakan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Bahasa hukum di Indonesia pun sepenuhnya telah menggunakan bahasa Indonesia. Dan hal itu tidak terjadi di Malaysia. Karena itulah, upaya Malaysia untuk memberi label Melayu pada bahasa Indonesia atau ingin mengangkangi bahasa Indonesia sesungguhnya merupakan sikap yang amat sombong. Itu sama saja dengan penghinaan terhadap seluruh bangsa Indonesia. Malaysia juga berambisi untuk menciptakan bahasa Melayu Supra atau baku untuk Asia Tenggara. Malah ada yang mengusulkan nama baru, misalnya bahasa Nusantara Raya. Sekali lagi, hal itu merupakan sikap yang amat sombong. Sebab, Malaysia sendiri telah gagal menciptakan bahasa Supra atau bahasa Melayu baku untuk negara Malaysia sendiri. Bahasa Melayu baku di Malaysia belum digunakan dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan negara Malaysia, tapi Malaysia berambisi atau berilusi ingin menciptakan bahasa Melayu Supra atau baku untuk Asia Tenggara, bahkan dunia. Bahasa supranasional, kita mahu melihat bahawa bahasa Melayu itu akan dipertuturkan dan juga dapat difahami oleh masyarakat yang tinggal di Asia Tenggara ini, termasuk jugalah di kawasan-kawasan Melayu yang diaspora di tempat-tempat lain. Jadi untuk melakukan ini, apakah agaknya yang dapat kita buat? Dan kita sentiasa diberitahu bahawa bahasa Melayu ini ada banyak dialek, ada banyak bahasa-bahasa kecil. Apa yang agak jelas ialah kalau di Indonesia ada 700 bahasa daerah yang berlainan, bahasa Indonesia itu menjadi bahasa Supra. Tetapi di Malaysia ni kita tidak begitu faham tentang ini. Apa yang kita mesti lakukan adalah membina satu bahasa Supra yang bukan orang Kelantan punya, bukan orang Johor punya, tetapi kita sendiri apabila bercakap itu menyesuaikan diri kita dengan khalayak yang mendengar supaya mereka memahami itu bahasa Melayu, bukan kepunyaan daerah. Ada antara ahli politik kita yang apabila bercakap, dia akan terus bercakap dalam bahasa Kelantan, dalam bahasa Terengganu. Ini bukan bahasa Supra. Bahasa Supra akan menggunakan dialek, bahasa baku, bahasa sekolah. Itu yang kita mahu. Jadi ialah apakah unsur-unsur bahasa yang kita perlu latih pada penutur bahasa Melayu Supra ini. Perkataannya, kosakatanya, peribahasanya, tata perasa-perasa dan ayat-ayatnya itu mesti diajarkan kepada ataupun sekurang-kurangnya mereka mesti memahami bahawa apabila mereka bercakap dengan khalayak yang bukan dari daerah atau dialek sendiri, mereka akan mengangkat bahasa itu ke peringkat bahasa Supra ataupun bahasa sekolah. Begitulah mimpi kaum Melayu Malaysia yang merasa menjadi kaum paling hebat di alam semesta. Bahkan ada yang menyatakan keturunan Nabi, walau nyatanya melawan British pun tak berani, dan hanya jadi pengkhianat Nusantara. Semestinya kaum Melayu Malaysia menyadari bahwa bahasa Melayu Supra atau bahasa Nusantara Raya, atau bahasa Melayu Mahawangsa itu sudah ada. Namanya adalah bahasa Indonesia, yang dituturkan oleh hampir 300 juta penduduk, dan kini sudah menjadi salah satu bahasa resmi UNESCO. Kalau mau, Malaysia tinggal menggunakan bahasa Indonesia yang sudah menjadi bahasa internasional. Tapi kalau ingin mengembangkan sendiri bahasa Melayu Malaysia, silakan saja. Yang pasti, bangsa dan negara Indonesia tentu saja akan tetap menamakan bahasanya adalah bahasa Indonesia.
Bangsa Indonesia akan tetap mempertahankan nama itu selama bangsa dan negara Indonesia masih berdiri. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.